Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat dengan 72 jam ke depan untukku. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan 72 jam ke depan untukku. Aku mau terima kasih untuk para netizen setia aku. Insya Allah readingan aku bisa membantu kalian, dan kalian dalam keadaan sehat walafiat, aman dari segala bencana, dan selalu dijauhkan dari orang-orang zalim, dan juga dari hewan-hewan yang zalim juga. Wow, 72 jam ke depan untukku. Okay. Six of Pentacles, the Queen of Swords, Ace of Pentacles. Okay, that's good. Wow. Di sini aku ngelihatnya kamu coba untuk fokus ya tentang hal-hal kebaikan. Itu selalu berbagi rezeki kamu, karena kamu yakin dari adanya kamu berbagi hartamu, kamu akan mendapati rezeki besar. Dan itu memang gak langsung dapat ya. Semuanya butuh proses, butuh keikhlasan, butuh keseimbangan, ya. Dan 72 jam ke depan akan ada rezeki besar buat kita semua ya, insya Allah. Dan ini bisa ya mungkin minim tuh 6 jutaan lah ya, atau bisa lebih dari itu gitu ya. Akan ada dapat rezeki besarnya. Dan kamu coba untuk fokus berbagi. Itu yang kamu lakukan sekarang, karena keyakinan kamu dari berbagi itu kamu akan mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang lebih besar lagi dari apa yang kamu keluarkan selama ini. Ya, karena kamu banyak belajar tentang berbagi. Dan akan ada orang baru dalam kehidupan kamu. Ya, di sini ada yang memberikan cinta kasih, ketulusan buat kamu. Jadi kamu harus siap-siap dari cara kamu berbagi rezeki kamu mendapati rezeki besar. Wow, nanti kita clarify ya. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Ten of Wands. Wow, the Temperance. Wow, Seven of Pentacles. Ini bagus banget. Wow, tuh guys, you will okay. Seseorang yang di masa lalu ini masih gengsi untuk komunikasi sama kamu, tapi perlahan-lahan dia ingin memperbaiki permainannya, ingin mengendingkan dramanya dengan kamu. Ya, ketika kamu fokus tentang berbagi, tentang sedekah dalam kehidupan kamu, ya, di sini orang lamanya ingin kembali sama kamu, karena dia melihat potensial besar. Ya, energi kamu itu sangat bagus, ya, dan bawa berkah karena kamu memakai pola pikir tentang sedekah, ya, dan kamu nggak takut dari sedekah itu kamu jadi miskin. Justru kamu punya feeling, punya insting, punya keyakinan dari cara kamu berbagi,
itu akan menjadi suatu wadah besar dan lebih berkah, lebih bersih. Rezekinya nanti dari Allah berikan lebih besar lagi. Makanya dia mantau kamu, dia stres. Ternyata kamu orangnya kalau sudah mengambil keputusan untuk fokus menanam sesuatu, ya kamu akan membawa beban itu. Kamu nggak takut akan beban itu, ya. Kamu coba untuk bisa berbagi beban orang lain dengan kamu, begitupun kamu. Jadi kamu nggak takut kayak orang lain yang misalnya ada beban terus kamu bantu, dan ketika kamu ada masalah orang lain bantu atau tidaknya kamu nggak takut. Kamu coba untuk ya udah jalan damai aja, yang penting gue nanam kebaikan aja dulu. Dia mau balas dengan baik juga nggak apa-apa, mau balas dengan kejahatan juga nggak apa-apa, karena kamu yakin dengan yang kamu tanam, dengan kebaikannya kamu ini akan membawa rezeki yang berkah. Ini bagus sih, soalnya ada The Temperance ya. The Temperance itu yang memberikan suatu kedamaian, keberkahan energi ya, spiritualnya The Temperance. Dan aku ngerasanya di sini memang kamu akan diberikan banyak sekali rezeki yang nggak disangka-sangka, dan kamu juga lebih tenang. Kamu fokus tentang sedekah, itu yang kamu lakukan, dan kamu menanam harapan. Itu memang kalau untuk mau mendapatkan rezeki besar tuh ya kita harus mengeluarkan lebih besar dari apa yang kita punya. Kenapa? Karena untuk dibersihkan dan mendapatkan yang lebih besar lagi. Sama halnya kita mendapatkan rezeki besar, kalau kita tidak mempunyai prinsip berbagi atau membayar zakat harta, segala zakat mal gitu ya, zakat harta, ya otomatis akan dipaksa sama Allah. Ya entah kita diberikan musibah atau diberikan bencana gitu ya. Musibah tuh dari pasangan, dari kehidupan gitu ya. Jadi kamu lebih fokusin ya udahlah, sesulit apapun kehidupan kamu, usahakan kamu bisa sedekah, itu yang kamu lakukan. Bagus banget tuh The Queen of Pentacles. Karena kamu gini berkomitmen dalam kehidupan kamu. Kalau tidak berbuat baik ya otomatis kejahatanlah yang ditanam, dan itu yang dihasilkan. Ya. Dan kamu tahu kamu akan menerima hasilnya sampai 7 turunan. Itu yang kamu doakan, itu yang kamu fokuskan. Selalu menanam kebaikan, selalu menanam kejujuran. Itu komunikasinya kamu ya. Tuh. Kamu ingin memperbaiki energi negatif, memperbaiki hubungan ataupun lingkaran setan ya, dalam keluarga, dalam pasangan, dalam diri kamu juga. Sesulit apapun ya, dengan cara bersedekah, itu yang kamu komitmenkan tuh ya. Kamu benar-benar belajar bijaksana banget nih, memperbaiki hal-hal negatif, terutama tentang ilmu hitam, sihir ya. Karena kamu yakin kebaikan itu akan melahirkan kebaikan pula, walaupun tidak langsung gitu ya. Tuh, The High Priestess. Oke. Kamu juga di sini coba untuk bisa berdamai dengan keadaan dan juga berdamai dengan karma di masa lalu ya. Tuh, The Judgment. Aku belum lihat ya, tapi ternyata dikasih The Judgment. Orang di masa lalu ini, kamu akan menerima kabar dari seseorang kalau dia itu kecewa dengan orang ketiganya, dan dia kayak dikawinkan ataupun dinikahi secara batin ya, secara spiritual. Jadi kayak ya dinikah batin. Ini lebih
Kalau nikah batin itu lebih berat ya untuk dibersihkannya, jadi benar-benar harus serius, jangan main-main. Kalau udah nikah batin itu nggak bisa main-main guys, dibandingkan nikah surat gitu ya. Kalau udah nikah batin tuh susah, harus benar-benar yakin, fokus, komitmen, konsisten. Bisa terbuang, bisa terkikis gitu, tapi harus benar-benar focusing dan coba untuk menanam kebaikan dan selalu melakukan tentang sedekah, walaupun sesulit apapun kehidupan kita gitu ya. Sedekah terus gitu loh, jangan sampai putus. Tuh, Two of Swords. Ketika kamu focusing dengan benahi diri spiritualnya kamu tanam kebaikan. Ini orang yang pernah nyakitin kamu, ini berbalik ya. Orang yang nyakitin kamu ini berbalik energinya. Kamu mendapat keberkahan karena ini adalah kerja kerasmu dan tujuan hidupmu, bahkan juga tentang komitmenmu untuk memberikan ya harta kamu, ya, tentang kesedekahannya itu sesulit apapun dirimu, karena kamu yakin gitu loh, apa yang ditanam itu yang dituai. Dan orang yang jahatin kamu ini berbalik, mereka kecewa, mereka keblok ya. Jadi ilmu hitam ataupun penyakit hatinya mereka yang tujuannya untuk nyakitin kamu ini kembali kepada mereka sendiri ya. Tuh. Baru dibicarakan ya. Sakit hati, terluka. Pada akhirnya mereka harus menerima kenyataan tentang triparti, sakit hati. Ini adalah karma dari masa lalu yang mereka lakukan ke kamu. Sedangkan kamu di sini sudah fokus dengan apa yang kamu tanam. Kamu belajar banyak tentang kesabaran, belajar banyak tentang pemberian. Ya, karena kamu tahu kehidupan itu tidak bisa digenggam seumur hidup. Jadi kamu gak mau melekat dalam duniawi berlebihan. Jadi kayak kamu punya rezeki nih, kamu pengennya tuh bagi-bagi gitu loh. Itu tujuannya kamu, bukan untuk kepentingan diri kamu sendiri dulu gitu, tapi kamu mentingkan kepentingan orang, kepentingan pencipta lainnya, hewan gitu ya. Kayak kamu punya piaraan berapa, kamu mentingin itu dulu gitu loh, karena kamu ya berpikirnya secara logik dan juga secara empati tuh ya. Kehidupan orang yang nyakitin kamu, yang jahatin kamu nerima dengan bijaksana. Serangan apapun itu, kabar buruk apapun, mereka gak nyaman ya. Gak nyaman guys. Mereka dihantui tentang triparti, tentang perselingkuhan ya. Sesulit apapun dirimu, kamu tetap fokus benahi diri, fokus dalam bekerja. Oh, the Queen of Wands. Kamu tetap optimistik, tegar dalam menghadapi kehidupan kamu yang stuck. Walaupun terkadang kamu merasa journey kamu tuh kok gak ada perubahan, sebenarnya ini berjalan ya, berjalan. Kamu coba untuk terus melangkah ya, walaupun trust issue itu coba untuk menghantui kamu. Wow, dia mau balik ke kamu loh. Ketika kamu fokus benahi spiritualnya kamu, keinginan untuk kembali menjadi koneksi twin flames. Ini hasil dari yang kamu belajar, hasil dari kesabaran kamu nanam. Drama di masa lalu ini akan ending menjadi suatu
keberhasilan menjadi suatu pencapaian yang lebih baik, ya. Dulu kamu stres, depression, gimana caranya terkabul doa-doamu. Tapi karena sekarang kamu fokusin, seberat apapun hidupmu, kamu fokus tentang berbagi, sedekah, dan kamu yakin dari apa yang kamu tanam akan menghasilkan yang lebih besar, karena kamu membersihkan wadahnya. Dan ini membuat kamu akan mendapati apa yang kamu doakan di masa lalu. Tapi ingat ya, ingat guys, ingat ya, kamu harus bisa mengimbangi perasaan kamu sendiri, ya. Tuh, ini ada karma baik buat kamu 72 jam ke depan, ya. Kamu pelajari dan kamu harus bisa konsisten tentang berbagi, tentang sedekah. Seberat apapun, sesulit apapun, misalnya kamu lagi nggak ada keuangan banyak gitu ya, lakukan aja kebaikan sebisa mungkin setiap detiknya gitu ya, karena kamu yakin banget ini ya, drama di masa lalu ini akan menghasilkan doa yang terbaik buat kamu, asalkan kamu perbaiki keburukannya kamu sendiri juga, perbaiki energi negatif yang ada di badanmu, badan pasanganmu, dan juga lingkunganmu, orang tuamu, keluargamu, dengan tujuan yang positif, ya. Insya Allah ini energi akan berbalik ke mereka. Tapi memang nggak bisa cepet guys, ini butuh waktu ya, minimal itu ya yang aku bilang antara 1 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang 4, 5, 7, ada banyak ya. Jadi itu nggak bisa dibatas waktu kan sebenarnya, tapi ya sekiranya kalau hasil itu pasti Allah memberikan suatu hasil lah, walaupun nggak sempurna, brek gitu ya, dikit-dikit misalnya, ya itu ada masanya, ada waktunya yang tepat bagi Allah, bukan bagi kita ya. Ya kita mah hanya untuk ikhtiar, benahi, dan jangan putus asa. Oke, kita lihat dengan kartu lainnya. 72 jam ke depan untukku. Aku coba pakai kartu ini. Tujuh 72 jam ke depan untukku. Third is chakra, mata ketiga ya, ajna ya kalau nggak salah ini. Choose wisely, pilih yang terbaik ya guys. Mata batin kamu tuh lagi terbuka. Kenapa? Karena kamu fokusin tentang sedekah. Sedekah itu membuka tabir, ya, membuka tabir, membuka pintu, ya, membuka pintu kebaikan dan keburukan. Kenapa? Ya kalau kita sedekah otomatis akan terbuka keburukan orang-orang lain yang sekiranya jahat sama kamu, pura-pura baik sama kamu. Ini akan terbuka sendiri, ya. Dan ini akan membuka jodoh baru. Tapi memang gak langsung ya guys, semua butuh waktu. Dan kamu harus bisa milih secara bijaksana, ya, jangan sampai salah pilih. Conflict and defeat, ya, jangan sampai salah pilih. Ini konflik batin dalam dirimu juga. Hati-hati ya, 72 jam ke depan. Dan kamu harus bisa gunakan mata ketiga kamu, yaitu mata batin kamu, ya. Victory, sukses guys. 66 bagus ya. 567. Ya, akan ada kesuksesan, ada kebangkitan, kemenangan ya dari masalah kamu selama ini. Semua ini adalah hasil dari kesabaran dalam pembenahan diri, hasil dari kesabaran, konsisten dan komitmen, terutama tentang tujuan hidup kamu dalam kehidupan kamu sekarang adalah tentang sedekah, ya. Karena ini adalah spiritual, ya, yang mana kamu coba untuk bisa belajar sabar, mempelajari semua tentang hal-hal spiritual union itu adalah kembali lagi pada jati diri. Dan kamu tahu, ya,
ketika kamu coba untuk berdiri dengan pendirian kamu, keyakinan kamu sendiri, ini alam semesta coba untuk memberikan halusinasi kepada kamu. Apakah kamu sanggup melewati ujian itu, ataukah kamu akan berhenti saja di situ, sehingga ya ini akan menjadi pilihan dirimu sendiri. Oke? Dan aku ngerasanya 72 jam ke depan ini insya Allah kemenangan akan kamu raih. Ya, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku lah. Kita rata mesin. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.